Satreskrim Polres Malang Kota menangkap 2 tersangka pembunuhan yang dilakukan terhadap kawannya sendiri. Diduga motif pembunuhan karena faktor ketidaksukaan para pelaku kepada korban yang banyak bicara terkait aksi pencurian kayu hutan yang mereka lakukan secara bersama-sama. 2 tersangka pembunuhan terhadap temannya sendiri yang diamankan Satreskrim Polres Malang berinisial MSL dan SMR. Keduanya merupakan warga desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Pengungkapan kasus ini bermula saat warga desa Kepatihan digemparkan dengan penemuan sosok mayat mengapung di sungai desa setempat. Mengetahui adanya penemuan mayat ini, pihak kepolisian langsung datang ke tempat kejadian untuk melakukan evakuasi dengan dibantu warga. Kondisi mayat yang sudah membusuk membuat identitas korban sulit dikenali. Kondisi ini membuat petugas langsung membawa korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, korban diketahui atas nama Juarto usia 60 tahun yang tak lain merupakan warga satu desa dengan para pelaku. Selain dikenal identitas korban, dari hasil otopsi ini juga ditemukan korban tewas karena adanya luka bekas senjata tajam serta benda tumpul di badan korban. Hasil otopsi ini membuat petugas mengembangkan kasus ini dan hasilnya petugas menetapkan 2 orang tersangka, MSL dan SMR, yang tak lain merupakan tetangga sekaligus teman korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan petugas, para pelaku ini nekat menghabisi nyawa korban karena motif ketidaksukaan kepada korban yang banyak bicara terkait aksi pencurian kayu hutan yang dilakukan korban sendiri dan tersangka. Para pelaku sendiri menghabisi nyawa korban dengan cara membujuk korban melakukan aksi pencurian secara bersama-sama. Namun saat di lokasi kejadian, kedua pelaku langsung mengeksekusi korban dan membuang mayat korban ke sungai kecil di desa setempat. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang menyebutkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Awalnya kita masih berasumsi bahwa kejadian ini merupakan penemuan mayat. Kemudian ternyata setelah ditemukan hasil otopsi, mayat ini kita kirimkan ke RSSA Saiful Anwar di Kota Malang. Dan dari hasil otopsi ditemukan beberapa luka-luka, baik luka di bagian kepala, kemudian juga di siku di siku tangan yang bersangkutan. Itu luka-luka yang luka dari benda tumpul dan juga dari benda tajam yang tidak beraturan lukanya dan lumayan cukup dalam, sehingga muncul asumsi awal bahwa kematian dari korban ini adalah kematian yang tidak wajar dan bisa kita nyatakan sebagai kasus pembunuhan. Atas dasar ini kemudian Satreskrim jajaran Reskrim Polres Malang terus melakukan upaya penyelidikan sampai kemudian akhirnya setelah melaksanakan proses penyidikan setelah 2 hari, kita mulai menemukan titik terang dan ditemukan pelaku dari pembunuhan ini. Yanto Yancu melaporkan. Okupansi penumpang kereta api di masa libur panjang tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020 meningkat. Peningkatan penumpang kereta api pada libur panjang kali ini diperkirakan mencapai 70%. Meningkatnya penumpang tersebut, PT KAI Daup 8 Surabaya mengoperasikan 13 kereta api dari stasiun Kota Baru Malang. Peningkatan penumpang kereta api salah satunya terjadi di stasiun Kota Baru Malang, di mana pada libur panjang tanggal 28 Oktober hingga 1 November, masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api di stasiun Kota Baru Malang meningkat dibandingkan sebelum liburan. Peningkatan penumpang kereta api pada masa libur panjang kali ini diperkirakan mencapai 70%. Penumpang tidak hanya melakukan perjalanan jarak jauh dan menengah, namun juga jarak lokal. Menurut Kepala Stasiun Kota Baru Malang, Heru Suprapto mengatakan bahwa okupansi penumpang pada libur kali ini meningkat 70%. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang kereta api jarak jauh tujuan Jakarta. Peningkatan penumpang kereta api diperkirakan akan terus terjadi hingga puncaknya pada Minggu tanggal 1 November atau pasca arus balik. Meningkatnya jumlah penumpang pada libur panjang ini, semua jajaran kepala stasiun dan direksi tidak mengambil libur dan tetap masuk untuk membantu melayani penumpang yang berangkat menggunakan jasa transportasi kereta api. Sementara itu meningkatnya penumpang diperkirakan setiap hari sebanyak 150 penumpang yang berangkat melalui stasiun Kota Malang. Dan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang,
PT KAI DOP 8 Surabaya mengoperasikan 13 kereta api di stasiun Kota Baru Malang, di mana 5 kereta api merupakan jarak jauh dan 8 lainnya merupakan jarak lokal. Untuk okupansi dari kereta hari ini yang arah ke Jakarta, kereta jarak jauh sudah 70% sesuai dengan kapasitas di dalam keretanya sendiri. Karena di saat pandemi ini kita ada pembatasan, dalam satu kereta itu cuma ada 70%. Dan alhamdulillah animo masyarakat pada saat angkutan panjang ini, libur panjang ini sangat luar biasa dan bagus sekali. Puncaknya nanti kita prediksi di tanggal 1 November hari Minggu. Pada saat kita arus baliknya. Simon Alfredo melaporkan. Momen libur panjang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarganya. Tak heran sejumlah tempat wisata pun dipenuhi pengunjung, salah satunya Kampung Warna-Warni Jodipan, Kota Malang. Di momen libur panjang ini, jumlah pengunjung diperkirakan meningkat 50%. Peningkatan jumlah pengunjung membuat pihak pengelola memperketat protokol kesehatan COVID-19. Kampung tematik Warna-Warni Jodipan Belimbing, Kota Malang pada momen libur panjang ini dipenuhi pengunjung atau wisatawan baik dari Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur. Pengunjung yang datang sebelum masuk ke area pemukiman padat penduduk ini, terlebih wisatawan harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh. Setelah melakukan protokol kesehatan, wisatawan diperbolehkan masuk melihat keindahan kampung tersebut. Selain melihat keindahan kampung tematik yang menjadi ikon Kota Malang ini, pengunjung juga menyempatkan untuk berwas foto di spot-spot foto yang tersedia di area pemukiman warga Jodipan. Naomi, salah satu wisatawan berkunjung ke Kampung Warna-Warni, mengaku sengaja berlibur ke Kampung Warna-Warni untuk mengisi libur panjang tersebut. Ia juga memilih Kampung Warna-Warni karena tertarik dengan keindahan kampung tersebut. Dirinya juga merasa sempat khawatir saat berkunjung ke kampung tersebut karena masih di masa pandemi. Namun ia juga sudah mengantisipasi dengan mengenakan masker dan membawa hand sanitizer. Sementara itu, pihak pengelola sendiri mengaku bahwa pengunjung ke Kampung Warna-Warni sudah meningkat pada liburan ini. Diperkirakan meningkat hingga 50%. Biasanya sebelum liburan, pengunjung diperkirakan hanya mencapai 100 orang per hari, namun semenjak libur panjang, pengunjung per hari mencapai 250 orang. Meningkatnya jumlah pengunjung ke Kampung Warna-Warni di tengah masa pandemi COVID-19, pengelola tidak membatasi jumlah pengunjung, namun pengelola memperketat protokol kesehatan, di mana para pengunjung wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh. Libur panjangnya kan hanya barusan mulai kemarin Mas ya, tapi ya sudah ada peningkatan tapi belum diketahui ya. Baru mungkin kalau lusa mungkin selesai libur panjang baru bisa kita lihat. Per hari bisa sampai berapa Pak perkiraannya Pak? Kalau kemarin yang masih sepi Mas, malah kalau hari biasa itu kisaran 100, 50 sampai 100, 150 lah paling banyak itu. Tapi kalau hari libur ya kisaran 200, 300, 400 saja. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Libur nasional memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, arus kendaraan di Jalan Raya Karanglo, Kabupaten Malang terlihat padat. Petugas kepolisian melakukan pengaturan agar arus bisa lancar dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kepadatan juga terjadi di perempatan Kepuharjo dan pertigaan Pasar Karangploso. Libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan cuti bersama mulai tanggal 28 sampai dengan 1 November, rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berkunjung ke Malang Raya. Hal ini berdampak pada meningkatnya volume kendaraan, kepadatan, dan antrian panjang kendaraan terjadi. Beberapa titik jalan sudah terlihat padat dan penumpukan kendaraan terjadi. Kepadatan mulai terlihat di pintu keluar tol Karanglo menuju arah Karangploso sampai dengan pintu perlintasan kereta api. Kepadatan kendaraan ini sudah berlangsung mulai pukul 8 pagi. Ruas Jalan Karanglo dipenuhi kendaraan baik yang keluar dari pintu tol maupun dari arah Singosari dan juga dari Jalan Balai Arjosari, Kota Malang. Hal yang sama juga terlihat di perliman Jalan Kepuharjo, Karangploso. Arus tersendat dan mengakibatkan antrian panjang kendaraan, baik roda 2, roda 4 pribadi maupun bis pariwisata. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kepadatan pada libur panjang biasanya akan kembali berlangsung sampai dengan sore hari dan bisa sampai dengan hari Sabtu. Dan kepadatan sebaliknya biasanya akan terjadi pada Minggu sore.
Di Jalan Raya Karangploso, tepatnya di pertigaan Pasar Karangploso, arus juga terlihat padat, khususnya kendaraan yang akan menuju ke Kota Batu. Mulai kemarin sudah mulai ramai gini ya? Mulai ramai Pak kemarin, Pak ya ramai sekarang. Iya ramai sekarang ya? Nah, sore ramai yang ke arah Batu. Ke arah Batu Pak. Sekarang mulai jam berapa ini? Sekarang? Ya, Jam berapa ya kira-kira? Ya kira-kira jam 10 kurang dikit. oh, sudah mulai ramai kayak gini Pak ya? Ramai. Berarti yang dari arah tol ya? Yang keluar? Ya memang dari arah tol ini ramai sekali. Ramai sekali untuk ke Batu Pak ya? Jadi padat jalannya Pak? Padat seperti ini Pak. Padat seperti ini Pak? Ya, Pak, perkiraan sampai kapan ini ramai padatnya kayak gini? Ya kira-kira sampai hari Minggu lah. Mungkin Sabtu atau Minggu mungkin harus balik lah. Harus balik Pak ya? Kira gitu lah. Iwan Hikmawan melaporkan. Padatnya jalan utama Pendem menuju pusat Kota Batu berdampak pada ramainya jalan alternatif Pendem, Torongrejo sampai Temas. Kepadatan jalan di Kota Batu diprediksi akan berlangsung sampai Minggu sore. Keberadaan jalan alternatif pemecah kepadatan di jalur utama Pendem menuju pusat Kota Batu sangat membantu pengguna jalan untuk menghindari kepadatan dan antrian kendaraan. Jalan alternatif Pendem Torongrejo sampai Temas Kota Batu ini menjadi pilihan pengguna jalan untuk menghindari kepadatan kendaraan. Jalan yang tidak terlalu lebar ini terlihat ramai oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 khususnya dari arah Karangploso yang akan menuju ke Kota Batu. Kondisi jalan alternatif ini akan semakin ramai pada para pengguna jalan khususnya pada malam hari karena kondisi jalan terdapat tanjakan, turunan, dan tikungan tajam. Menurut salah seorang warga menjelaskan, pada liburan panjang, jalan alternatif ini ramai dilintasi dan tidak jarang terjadi penumpukan kendaraan ketika arus padat karena kurang lebarnya badan jalan. Di lokasi kendaraan terlihat melaju perlahan akibat kondisi jalan yang menanjak dan menikung tajam. Kepada para pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika melintas karena kondisi jalan yang tidak lebar dan di beberapa titik jalan bergelombang dan terbatasnya tembok pengaman pinggir jalan. Ya mulai agak ramai ini soalnya kan hari libur panjang Pak panjang. Cuti panjang. Iya. Dari jam berapa tadi Pak ramainya? Ini tadi mulai jam 8 udah mulai ramai. Mulai ramai Pak? Ya. Pak biasanya kalau kayak ini kayak sampai kapan biasanya Pak? Ini kalau ini tuh biasanya sampai sore sampai besok ramai. Sampai besok Pak ya? Ya. Kemudian kan jalan utama kan juga sudah sangat padat Pak ya? Ya sangat padat, terus yang lewat sini itu kebanyakan yang naik ke atas, jadi yang ramainya ke atas, kalau yang turun biasa aja. Biasa aja, masih belum harus balik berarti Pak ya? Ya belum, nanti masih panjang. kemungkinan minggu sore biasanya habis balik sini yang padat. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Di tengah kondisi sulitnya mencari pendapatan akibat pandemi COVID-19, ternyata terdapat berkah tersendiri bagi para penjual bunga di Desa Sidomulyo, Batu. Omset para penjual bunga meningkat hingga lebih dari 2 kali lipat semenjak diberlakukan PSBB Malang Raya. Di tengah sulitnya mencari nafkah di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ternyata menjadi berkah tersendiri bagi penjual bunga di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Semenjak PSBB diberlakukan di berbagai wilayah di Indonesia, ternyata banyak masyarakat yang mulai mencari hobi untuk menyibukkan diri di dalam rumah, seperti menanam bunga misalnya, baik untuk hobi maupun sekedar hiasan di teras atau dalam rumahnya. Salah seorang penjual bunga menjelaskan bahwa semenjak diberlakukannya PSBB di Malang Raya, omset penjualan bisa mencapai 2 kali lipat lebih. Bahkan selama masa liburan cuti panjang ini, omset penjualan mereka masih bertambah meningkat lagi. Tidak sedikit warga luar kota yang sengaja datang ke Kota Batu hanya untuk berburu bunga untuk sekedar dijadikan hiasan atau melengkapi koleksi bunga di rumah mereka. Koleksi bunga memang sedang menjadi tren di beberapa bulan terakhir ini. Selain bentuk dan warnanya yang cantik, merawat bunga juga merupakan hal yang menyenangkan. Tidak heran koleksi bunga saat ini banyak diminati oleh berbagai kalangan. Penjual bunga berharap Kota Wisata Batu bisa semakin maju dan berkembang agar masyarakat Kota Wisata Batu bisa semakin sejahtera. Sekarang itu Mas, semua bunga laku semua. Laku semua. Semua laku sekarang. Mungkin yang paling laku itu apa, Bu? Ya ini Mas, seperti keladi, daun-daun, janda bolong, merah. PSBB di Malang yang buka itu langsung. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kongres Kebudayaan Kota Batu tahun 2020 dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Batu ke-19 secara resmi ditutup.
Kongres dengan tema Ragam Budaya Desa Berdaya Kota Berjaya menggali potensi kebudayaan dan kesenian Kota Batu. Pada kegiatan ini juga diserahkan rekomendasi strategi pengembangan kebudayaan di Kota Batu. Puncak kegiatan Kongres Kebudayaan Kota Batu ini dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto SH, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso beserta Asisten 1, dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif As-Siddiq, Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur Taufik Hidayat, Ketua Dewan Kesenian Kota Batu Fuad Dwiyono, beserta para budayawan dan seniman Kota Batu serta undangan lainnya. Acara diawali dengan penyambutan rombongan dan tarian selamat datang yang dibawakan oleh Sanggar Suara untuk Indonesia dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Dalam laporannya, Ketua Dewan Kesenian Kota Batu Fuad Dwi Priyono melaporkan rangkaian kegiatan Kongres Kebudayaan Kota Batu dan rekomendasi strategi pengembangan kebudayaan Kota Batu. Acara dilanjutkan dengan pidato kebudayaan spirit muatan lokal dalam arus budaya global oleh Slamet Hendro Kusuno, budayawan Kota Batu. Dalam pidatonya mengungkapkan sejarah berdirinya Kota Batu dan juga berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata. Mewakili Wali Kota Batu Haji Dewanti Rumpoko yang berhalangan hadir, Asisten 1 Pemkot Batu Bambang Kuncoro memberikan apresiasi kepada Dewan Kesenian Kota Batu dan berbagai pihak sehingga Kongres Kebudayaan bisa berlangsung dengan lancar dan juga berharap peningkatan peran masyarakat dan pemuda dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Batu. Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Sinarto SHMM memberikan penghargaan kepada pemerintah Kota Batu dan Dewan Kesenian Kota Batu atas terselenggaranya Kongres Kebudayaan yang akan merawat dan melindungi kebudayaan sebagai roh kehidupan dan akan menyikapi perubahan dinamika budaya ini secara luas. Acara diakhiri dengan penyerahan strategi kebudayaan kepada pemerintah Kota Batu serta penyerahan cenderamata kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur oleh Wakil Wali Kota Batu dan penyerahan cenderamata oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu serta dari Dewan Kesenian Kota Batu. Dari pembagian 10 item itu di Kota Batu ini luar biasa potensinya itu. Ada situs, ada permainan tradisional, ada teknologi tradisional dan sebagainya, termasuk seni budaya itu kita luar biasa di Kota Batu ini. Jadi disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kota Batu ini memiliki katakanlah potensi yang sangat-sangat luar biasa dan sangat layak dikembangkan. Apalagi ada wadah Kongres Kebudayaan yang kita adakan secara rutin setiap 2 tahun sekali. Kemudian kita dorong dengan kegiatan-kegiatan pendukung yang lain, misalkan Pekan Kebudayaan, kemudian ada pemberdayaan seniman, pemberdayaan pelaku budaya dan sebagainya, seni-seni tradisi, itu kita lakukan. Iwan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menerima bantuan 38.000 butir atau 1 ton telur dari PT Wonokoyo. Bantuan telur ini untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak COVID-19. Kepedulian warga baik individual maupun kelompok dan perusahaan terhadap warga terdampak pandemi COVID-19 terus bergulir pada Pemkot Batu. Dewanti Rumpoko menerima bantuan 38.000 butir atau 1 ton telur dari PT Wonokoyo di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Bantuan telur ini untuk disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19. Wali Kota Batu dalam kesempatan ini mengatakan bahwa bantuan ini nantinya akan disalurkan kepada pegawai yang bukan ASN, namun akan lebih diarahkan kepada pekerja harian, penyapu jalan, dan pekerja-pekerja yang membantu pemerintah Kota Batu. Wali Kota berharap kepedulian lewat bantuan telur ini selain bisa membawa manfaat, juga semakin sehat karena telur merupakan makanan bergizi. Kami mendapat bantuan dari CSR-nya Wonokoyo, telur sejumlah 1 ton. Yang ini tadi sudah kami bagikan kepada para keluarga miskin yang ada dalam daftar DTKS, dan juga ada pekerja penyapu jalan, terus
pekerja-pekerja yang membantu pemerintah Kota Batu yang bukan ASN, THL dan sebagainya itu kami berikan. Mudah-mudahan telur ini bisa membawa manfaat semakin sehat karena makanan bergizi. Sementara itu, salah satu perwakilan dari PT Wonokoyo mengatakan bahwa latar belakang kegiatan ini adalah sesuai tujuan dari pemerintah Kota Batu dalam rangka membantu dan meringankan masyarakat kurang mampu dan yang terdampak COVID-19. Latar belakangnya ya kita membantu terkait dengan tujuan juga dari pemerintah itu untuk meringankan masyarakat yang kemarin berdampak pandemi corona, terutama masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan. Hanya itu. Bantuannya berupa apa, Pak? Bantuannya berupa telur. Berapa banyak? Jumlahnya sekitar 38.000. Yanto Yanjung melaporkan.